Selamat pagi para saudaraku seiman dalam Kristus. Salam sukacita dan sehat selalu untuk kita. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 23 ayat 1 sampai 12. Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaknya ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi para saudaraku seiman dalam Kristus, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada. Dalam bacaan Injil hari ini kita diingatkan agar kita bersikap jujur, rendah hati. Orang yang menghidupi tradisi agama belum tentu adalah orang yang betul-betul religius. Orang tidak religius sekalipun bisa melakukan praktik agama seperti berpakaian khusus, berdoa, beribadah rutin, memegang jabatan tertentu di tempat ibadah, mengutip kitab suci, bahkan mengajar dan menasihati orang dengan firman Tuhan. Kita pasti ingin mengikuti orang yang betul-betul religius, bukan yang hanya kelihatannya religius. Yesus mengkritik ahli Taurat dan orang Farisi yang mengikuti tradisi agama hanya supaya dapat dilihat dan diakui oleh orang lain. Walaupun demikian, Yesus tetap mengajarkan kepada kita untuk mendengarkan dan mempraktikkan ajaran mereka yang baik. Namun kita perlu bersikap kritis terhadap perbuatan mereka yang jahat dan tidak melakukan kesalahan yang sama. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, banyak orang di negeri ini yang mengatakan hal-hal indah, tetapi mereka sendiri tidak pernah mempraktekannya. Semisal seorang artis menyanyi dengan baik tentang cinta, kedamaian, kasih, kebaikan, nilai-nilai luhur, tetapi hidup mereka lain, jauh dari apa yang mereka lantunkan. Mereka terjerumus dalam narkoba, mengalami ataupun melakukan KDRT, perselingkuhan, ataupun kawin cerai. Begitupun di dalam dunia politik. Berapa banyak janji-janji atau seruan-seruan indah selama masa kampanye, baik caleg maupun capres. Kita seringkali mengabaikan pengajaran atau nasihat yang bijak karena kita tidak puas dengan perilaku dari para pengajar atau penasehat.
kita tidak memanfaatkan secara maksimal serpihan-serpihan kebijaksanaan mereka itu untuk membangun hidup kita menjadi lebih baik dan lebih bermutu. Kita cenderung dalam keburukan dengan dalih pengajar atau penasehat saja hidupnya begitu. Dengan itu kepada kita dibebankan dosa ganda, yakni dosa mengabaikan kebenaran atau kebaikan yang kita ketahui dari pengajaran atau nasihat mereka dalam hidup mereka, di mana mereka suka menghakimi sesama. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, melalui Injil hari ini ada beberapa poin yang perlu kita ambil yang bisa menjadi pegangan hidup kita. Yang pertama adalah bersikap rendah hati dan pelayanan bagi umat. Yesus menegaskan bahwa para pemimpin agama yang arogan dan suka mempertontonkan kekuasaan mereka seharusnya tidak diikuti. Sebaliknya, Yesus menunjukkan bahwa pelayanan kepada orang lain dan ketundukan yang tulus adalah sikap yang dihargai di hadapan Tuhan. Hal itu dinyatakan dalam ayat 11 dan 12. Yang terbesar di antara kamu haruslah jadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan dirinya akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan dirinya akan ditinggikan. Untuk poin yang kedua adalah pentingnya keadilan dan kasih dalam pergaulan sosial. Yesus sangat mengecam sikap para pemimpin agama yang suka menindas dan memperbudak orang lain demi keuntungan dan kepentingan mereka sendiri. Ia menuntut agar orang lain hidup dalam kasih, keadilan, dan kasih sayang. Hal ini juga bisa kita lihat, kita dengarkan dalam ayat 23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, kamu orang munafik, sebab kamu memberikan persembahan dari persepuluhan bagian yang ada di kebun mudai, adas dan jinten, dan kamu tidak mempedulikan yang terpenting hukum Taurat, yaitu keadilan, kemurahan, dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan ditinggalkan. Untuk poin yang ketiga adalah pentingnya kejujuran dan integritas dalam hidup orang percaya. Yesus begitu mengecam sikap para pemimpin agama yang suka berpura-pura dan menipu orang lain demi keuntungan mereka sendiri. Ia menuntut agar orang hidup dalam kejujuran dan integritas dan berbicara apa adanya tanpa mengelak atau memutarbalikkan kata-kata. Para saudaraku seiman dalam Kristus, Yesus menekankan pentingnya pelayanan, keadilan, kasih, kejujuran, dan integritas bagi umat Kristiani. Pesan ini sangat relevan bagi kita saat ini, terutama dalam konteks kehidupan sosial yang penuh dengan tantangan yang begitu kompleks. Umat Kristiani harus mengikuti teladan Yesus dalam hidup penuh pelayanan, kasih, dan integritas, sehingga dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Kalau kita sendiri mau menjadi pribadi yang bermutu, kita harusnya selalu mengupayakan keserasian antara kata dan tindakan kita dalam hidup sehari-hari. Demikianlah permenungan kita hari ini, dan marilah kita akhiri dengan doa. Bapa yang penuh kasih, ajarlah kami untuk menghayati berbagai kebenaran dan kebaikan yang kami peroleh dalam hidup kami, agar kami tidak menjadi batu sandungan, menjadi penghalang bagi sesama. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.